Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai jurnal saya, yaitu jurnal mengenai penyakit jantung koroner. Baik, perkenalkan nama saya Rafika dengan NIM 21030550125, kelas gizi A. Selanjutnya adapun judul jurnal saya yaitu faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian penyakit jantung koroner di Rumah Sakit Sumber Waras dengan penulis Karyatin. Jurnalnya merupakan jurnal ilmiah kesehatan yang terbit tahun 2019. Selanjutnya yang melatar belakangi penelitian dalam jurnal ini yaitu penyakit jantung koroner merupakan penyakit jantung yang terutama disebabkan karena adanya penyempitan arteri koronaria akibat proses aterosklerosis. Penyakit jantung ini juga merupakan penyakit masalah kesehatan utama yang diderita oleh seluruh masyarakat di dunia, termasuk Indonesia. Dan WHO memperkirakan sekitar 17 juta orang meninggal akibat penyakit kardiovaskular. Setiap 5 detik satu orang meninggal akibat serangan jantung. Selanjutnya itu angka kejadian PJK berdasarkan data riset kesehatan dasar atau Riskesdas Kemenkes pada tahun 2007 adalah sebanyak 7,22% angka kejadian PJK. Selanjutnya berdasarkan data dari Rumah Sakit Sumber Waras, kasus PJK dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Dari tahun 2011 sebanyak 41 kasus dan pada tahun 2012 terdapat 87 kasus PJK, dan kemungkinan terjadinya PJK ini ditentukan oleh faktor tertentu, yaitu ada faktor yang tidak dapat dirubah dan faktor yang dapat dirubah. Di antaranya faktor yang dapat dirubah yaitu melalui perubahan gaya hidup, dan faktor yang tidak dapat diubah yaitu ada umur, jenis kelamin, ras, dan faktor hereditar. Sedangkan yang faktor yang dapat dirubah yaitu hiperkolesterolemia, hipertensi, rokok, banyak makan lemak, kurang olahraga, stres, dan obesitas. Selanjutnya tujuan dan metode dari penelitian ini. Pertama ada tujuan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian PJK di Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta. Dan metode pada penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kuantitatif yang bersifat analitik, yaitu menggunakan metode penelitian cross-sectional, di mana jumlah sampelnya terdiri dari 40 orang dengan accidental sampling, di mana penelitian ini dilakukan hanya satu kali selama pasien dirawat, yang menggunakan metode yang menggunakan kuesioner dan lembar observasional yang dilakukan pada bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2012. Selanjutnya, hasil dari jurnal ini didapatkan pada tabel pertama dapat dilihat bahwa hubungan antara usia dengan kejadian penyakit jantung koroner di ruang rawat inap Rumah Sakit Sumber Waras. Dari tabel ini dapat dilihat bahwa usia yang lebih dari 35 tahun memiliki angka 21 dengan penyakit jantung koroner, yang artinya dengan nilai p-value yaitu 0,009 dengan nilai OR atau odds ratio yaitu 0,1 dengan nilai odds ratio itu 0,143, yang artinya usia memiliki hubungan yang signifikan dengan kejadian PJK ini, yaitu usia lebih dari 35 tahun lebih berisiko 0,143 kali lebih besar dibandingkan usia yang di bawah 35 tahun. Selanjutnya pada tabel kedua dapat dilihat yaitu hubungan antara jenis kelamin dengan kejadian penyakit jantung koroner. Pada tabel ini dapat dilihat bahwa yang berjenis kelamin laki-laki dengan kejadian PJK memiliki jumlah yang lebih besar, yaitu dengan jumlah 19 orang responden dan dengan nilai p-value 0,007 dan nilai OR yaitu
odds ratio yaitu 8,360, yang artinya yang berjenis laki-laki lebih berisiko 8 kali lebih besar dibandingkan yang berjenis perempuan yang lebih berisiko terkena penyakit jantung koroner. Selanjutnya pada tabel ketiga, yaitu ada hubungan antara merokok dengan kejadian PJK. Dapat dilihat pada tabel ini antara merokok dan tidak merokok terjadi kepada 15 responden dengan PJK dengan nilai p-value 0,045 dengan nilai OR atau rasio yaitu 5,00, yang artinya hubungan antara merokok dan PJK memiliki hubungan signifikan dengan merokok memiliki 5 kali lebih besar 5 kali lebih besar kejadian penyakit jantung koroner dibandingkan dengan tidak merokok. Selanjutnya pada tabel keempat dilihat hubungan antara hipertensi dengan kejadian PJK, di mana responden yang mengidap PJK dengan hipertensi yaitu sebanyak 18 orang dengan nilai p-value yaitu 0,005 dengan nilai odds ratio yaitu 9,00, yang artinya responden dengan penyakit hipertensi lebih berisiko 5 kali lebih besar dibanding tidak berisiko terkena kejadian PJK. Selanjutnya pada tabel kelima dapat dilihat hubungan antara kadar kolesterol dengan kejadian PJK. Di sini dapat dilihat bahwa responden yang memiliki kadar kolesterol tinggi dengan hiperlipid terdapat 14 orang kejadian PJK dengan total p-value-nya yaitu 0,031 dan odds ratio-nya itu 6,067, yang artinya hiperlipid 6 kali lebih besar beresiko mengalami kejadian PJK dibanding yang normolipid. Selanjutnya dilihat pada tabel ke-6. Ada hubungan antara perilaku olahraga dengan kejadian penyakit jantung koroner, di mana perilaku olahraga kurang baik responden mengalami PJK sebanyak 19 orang dan yang baik itu sebanyak 5 orang dengan nilai p-value-nya itu 0,020 dan nilai odds rasionya itu 6,333, yang artinya perilaku olahraga memiliki hubungan signifikan dengan PJK, di mana perilaku olahraga yang kurang baik memiliki resiko 6 kali lebih besar dibandingkan dengan yang memiliki perilaku olahraga yang baik. Selanjutnya pada pembahasan ini akan membahas mengenai hasil analisis yang menunjukkan bahwa pada tabel pertama tadi, yaitu kejadian PJK banyak terjadi pada usia yang lebih dari 35 tahun, yang artinya usia ini sangat erat kaitannya dengan penyakit jantung koroner. Dengan bertambahnya usia, kadar kolesterol baik laki-laki maupun perempuan mulai meningkat. Dan selanjutnya pada tabel kedua, yaitu kejadian PJK banyak terjadi pada jenis kelamin laki-laki karena pada wanita premenopause efek perlindungan estrogen penyakit jantung aterosklerotik yang lebih rendah dan memiliki konsentrasi HDL yang lebih tinggi. Selanjutnya pada tabel ketiga tadi dapat dilihat bahwa kejadian PJK juga banyak terjadi karena hipertensi. Artinya hipertensi memiliki hubungan terhadap PJK karena adanya perubahan struktur arteri dan arterial sistemik, terutama terjadi pada kasus yang tidak diobati, di mana kejadiannya itu bermula-mula terjadi hipertrofi pada tunika media, lalu diikuti dengan hialinisasi setempat dan penebalan fibrosis dari tunika intima. Akhirnya inilah yang akan menyebabkan terjadinya penyempitan pembuluh darah dan menyebabkan jantung itu bekerja dengan keras memompa dan terjadilah penyakit PJK. Selanjutnya pada tabel keempat tadi yaitu terdapat kejadian PJK banyak terjadi pada hiperlipid,
Artinya eh, kolesterol berhubungan kadar kolesterol berhubungan dengan penyakit PJK ini. Ya, yaitu kadar kolesterol darah dipengaruhi oleh susunan makanan sehari-hari yang masuk ke dalam tubuh. Penelitian ini juga berhubungan dengan penelitian epidemiologi klinik dan patologi yang membuktikan bahwa jelas peranan primer dislipidemia dalam aterogenesis merupakan salah satu resiko utama terhadap penyakit kardiovaskular. Selanjutnya, pada tabel kelima tadi, kejadian PJK banyak terjadi pada pasien yang berperilaku olahraga kurang baik. Ya, artinya ada hubungan antara perilaku olahraga seseorang terhadap PJK ini. Dan intinya dengan olahraga 1-3 kali seminggu sudah cukup dengan pemanasan dan senam ringan sekitar 5 menit hingga berkeringat. Nah, selanjutnya penelitian ini sejalan dengan penelitian para peneliti di Harvard menemukan penurunan risiko penyakit jantung sampai 20% pada orang yang paling sering melakukan olahraga berat. Berjalan sejauh 3 mil dalam seminggu dapat mengurangi penyakit jantung dan pembuluh darah sebesar 10%. Dan sejalan pula dengan sebuah penelitian yang dilakukan di Jerman yang menemukan bahwa orang yang berolahraga secara teratur seumur hidupnya memiliki kemungkinan 60% lebih kecil terkena PJK daripada orang yang banyak duduk atau kurang beraktivitas. Baik, selanjutnya itu kesimpulan mengenai penelitian dari jurnal ini. Berdasarkan uraian tadi, maka dapat disimpulkan bahwa kejadian PJK sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya ada usia, jenis kelamin, hipertensi, kadar kolesterol, dan perilaku olahraga dan merokok. Dan modifikasi gaya hidup untuk mengurangi progresivitas PJK. Modifikasi ini meliputi pengertian kebiasaan merokok, latihan teratur, manajemen stres, upaya mempertahankan berat badan yang ideal, dan diet rendah lemak serta garam. Dan selanjutnya saran dari jurnal ini untuk mencegah kejadian PJK dengan melakukan perilaku sehat dengan tidak merokok, secara teratur, makan makanan yang sehat dan konsumsi kolesterol yang seimbang serta tidak stres, khususnya bagi penderita DM atau diabetes mellitus. Disarankan meminum obat antidiabetes secara rutin sesuai dosis yang dianjurkan dan makan sesuai dengan pola diet diabetes mellitus. Olahraga secara teratur juga dapat meningkatkan efektivitas kerja insulin dan mengontrol berat badan serta memperkuat kerja jantung dan mengurangi stres. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.